Bismillahirrahmanirrahim. Wa Sa'id bin Mansurin, hadis riwayat dari Sa'id bin Mansur an Nu'aimin bin Abdurrahman, dari Imam Nu'aim bin Abdurrahman, sahabat kali ini ya, Nu'aim ya. Mursalan, hadis mursal. Iya, Nu'aim bin Abdurrahman Al-Azdi ya, ya, minas sahabat. Tis'atu a'syarin ya. Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarati wal usyru fil mawashi. Tis'atu a'syarin, tis'atun 9, a'syar puluhan ya. 9 dari puluhan ya. Berarti 90%. Tis'atu a'syarir rizki, 90% rezeki yang berkah dan lancar itu fil rizki fit tijarati, di dalam dagangan. Wal usyru, dan 10%-nya fil mawashi, di dalam beternak ya. Ini masalah kasab cari rezeki. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, kata Allah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu itu pasti berbeda-beda. Karena orang punya skill masing-masing. Ada orang kerjanya dagang, kalau yang kecil-kecilan ya dagang, kalau yang gedean bisnis. Jadi ada pedagang, ada pebisnis atau bisnismen. Kemudian ada juga bertani, ada juga beternak. Berarti skillnya bidang dagangan, pertanian, peternakan. Ini usaha orang-orang zaman dulu. Nah, usaha orang zaman belakangan ya, dari dagang ke bisnis. Kalau bisnis berarti skupnya sudah lebih besar ya. Ya. Terus kemudian ada pula orang usaha itu lewat skill otaknya atau profesi kemampuan masing-masing. Ada yang pegawai kantor, ada yang guru, ada yang apa lagi dah tuh, karyawan ya, ya, atau yang lain. Atau misalnya nelayan juga, itu termasuk bagian dari kasab. Kata Rasulullah ya, kasab manusia itu, usaha manusia itu ya, lebih besar, paling besar keberkahannya, prosentasi berkahnya 90% adalah orang dagang ya. Karena orang dagang itu dia kulak modal ya, kemudian dia jual ya. Nah, kalau dia itu yang lalu as-saduq, al-amin, al-muslim, orang itu jujur, amanah, bisa dipercaya, dia kalangan orang Islam, maka dagangannya pasti akan tumbuh dan berkembang. Kalau sudah jujur, sudah amanah, kemudian sudah muslim, muslim itu artinya tidak sekedar agamanya Islam, tapi menjalankan syariat ajaran Islam ya. Dagang itu ikhtiar dohir, kemudian ikhtiar batinnya senantiasa doa kepada Allah, maka akan tumbuh ya, akan tumbuh usahanya, akan tumbuh bisnis dan perdagangannya. Nah, itu tingkat keberkahannya 90% ya. Apalagi kemudian dagangannya kian hari kian bertambah oplahnya ya. Makin laku ya. Berarti keuntungannya makin lama makin besar ya. Misalnya jual dagangan
satu barang untungnya sebut saja 1.000, ya. Kalau lakunya 100 dalam satu hari sudah 100.000. Besoknya lagi lakunya 200.000. Besoknya lagi lakunya, ya, misalnya, ya, oplahnya 300, berarti tiap hari bertambah keuntungannya. Nah, itulah orang dagang, orang bisnis. Lain hal orang pegawai. Ini mohon maaf yang pegawai ini. Apalagi pegawai negeri, ya, apa ASN, ya, ASN atau PNS, ya, ya. Golongan apa aja tuh pegawai? Ya. Golongan 2A, 2B, ya, 1A, 1B. Nah, itu gajinya udah jelas. Ya, ada takarannya. Kalau misalnya golongan 2A, berapa Ustaz? Lupa beliau. Udah pensiun sih ya? Udah pensiun belum? Udah, ya. Ya, sebut misalnya golongan 2A gajinya 3 juta misalnya. Ada kali ya segitu ya, 3 juta ya. Ya. Plus tunjangan 3,5. Itu setiap bulan nilai hasilnya segitu, ya. Karena itu pandai-pandailah dia menghemat, ya. Kalau pegawai yang gajinya tetap nggak bisa menghemat, ya sudah, tanggung bulan, ya, tongpes, kantongnya udah kempes, ya. Ya. Bahkan boleh jadi baru gajian baru seminggu, ya, sudah habis, ya, sudah ngutang ke warung. Jadi perkembangannya menjadi tidak stabil. Apalagi yang namanya orang hidup itu tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, kebutuhannya makin tambah apa makin kurang? Makin tambah. PNS dia bujangan 3,5 juta, makan sendiri masih cukup tuh. Nikah, ya, ngempanin anak orang, ya. Lagi sendirian bisa numpang sama orang tua. Kalau udah nikah numpang sama orang tua sudah nggak nyaman. Keluar beli rumah belum bisa, ngontrak, ya. Ya, tambah biaya, ya. Setahun 2 tahun istrinya ngelahirin, tambah lagi biaya. Gaji belum naik juga nih, segitu-segitu juga. Ya Allah. Nah, jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah dengan cara akal kita berpikir itu nyambung. Nah, kalau orang bisnis, orang dagang, ya, ya, pertama tentu tergantung ikhtiar dia, maksimal ikhtiar. Ya. Selebihnya ya Allah nanti yang akan menggerakkan keuntungannya. Ini contoh. Atau misalnya polisi atau tentara, berapa tuh gajinya tuh? Ya. Sama ya, sesuai golongan ya. 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 Saya dengar itu yang apa namanya tuh? Yang balok 1, 2, 3 tuh sesudah itu kuning miring tuh, ya. Nah, apa itu namanya ya, saya nggak begitu hafal. Iya. Pratu Prada, ya. Ya. Itu yang udah AKBP aja gajinya paling ya 5 juta, 6 juta, 7 juta misalnya gitu, ya. Nah, kalau memang dia ngandelin itu dan tidak ada tunjangan lain, ya sudah, ya. Kehidupan hari-harinya ya segitu aja, ya. Ya, saya punya saudara polisi, ya. Emang jujur banget. Dari semenjak jadi polisi sampai pensiun ya rumahnya satu, itu aja dah. Ya, cuman dandani lagi doang. Jadi ini tata dohirnya sudah bisa ya kita kalkulasi secara akal. Makanya kemudian ketika misalnya dia sebagai pegawai gajinya sudah ketahuan sebulan sekian, ya, sebut sebulan misalnya 5 juta, 6 juta,
itu juga sudah plus tunjangan. Kemudian buat kebutuhan hari-hari dalam sebulan, sebut saja misalnya 3 juta atau 4 juta ya. Suami istri punya anak 2 aja misalnya, itu mungkin 1 bulan sudah 3 juta. Kalau gaji 5 juta tinggal 2 juta, belum kalau sakit, kalau ada undangan ya. Menyisihkan paling ya 1 juta lah katakan dalam setiap bulan. Kok dalam 3 atau 5 tahun tahu-tahu beli rumah mewah ya, tahu-tahu beli mobil yang mahal itu. Nah ini kan kemudian ada tanda tanya, why? Mengapa ini ya? Ada apa ini? Kan seperti itu ya. Mungkin dia punya bisnis di luar jabatannya. Tapi kalau orang punya jabatan, dia nyambi bisnis, berarti dia tidak fokus dalam kinerjanya. Lain pebisnis, pengusaha, pedagang, ya, sebut saja karena saya kenalnya banyak teman-teman tukang jahit dulu misalnya, ya. Pertama jahit, ya mesin 5, ya. Terus kemudian masih dipotong sendiri, ya. Dagang belanja bahan dari pasar dipotong, dijahit, punya tukang jahit, dijual lagi gitu. Kemudian ada hasil keuntungan, dikembangkan lagi ya. Mungkin dalam sebulan 2 bulan ada keuntungan ya, karena laku beli mesin lagi tambah 1. Nah itu ketahuan perkembangannya. Tapi kalau pegawai yang dia gajinya tetap ya, kok tiba-tiba punya keuangan yang besar, oh mungkin dapat warisan kali dari orang tuanya, misalnya begitu ya. Ya ini kan andai-andai aja ya. Nah karena itu wajar kalau kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa tis'atu a'syarir rizki fit tijarah, 90% berkahnya rizki lewat dagangan, 10% berkahnya rizki lewat ternak. Karena ternak itu saya pernah dulu ternak ayam petelur. Ini contoh aja. Kita belanja dari anak ayam tuh, ya. Terus kita empanin. Kita empanin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Bulan keempat apa? Bulan keempat apa bulan kelima udah mulai nelor ayam petelur. Nah, jadi kita beli bibit, dibesarkan sampai kemudian nelor, itu kan modal masuk itu. Ya, modal masuk terus, belum ada keuntungan. Kalau mulai nelor itu juga nggak tiba-tiba, ya misalnya 20 ekor nelor sekaligus kan nggak mungkin. Ya, paling mula-mula nelor ya ayam perawan itu paling ya dari 20 mungkin 5 yang nelor itu. Itu belum bisa buat nutup. Tapi sekian bulan kemudian ketika pengelolaannya bagus, itu bisa nutup tuh telurnya. Nah itu saya pernah ya sekitar 30 atau 40 ekor ya, dulu tapi masih di kampung. Sudah giliran mau panen, mau nelor, musim sakit penyakit ayam. Iya, musim penyakit ayam. Itu tiap hari itu ayam pada mati. Ya Allah. Ujung-ujungnya kalau udah jenggernya pucet udah daripada nunggu besok potong. Ya, potong. Nah, potong kalau kita nggak punya pemasaran bingung lagi. Ujung-ujungnya udah sekian ekor potong, dimasak sendiri, diurusin sendiri, masak sendiri, kemudian jual ayam goreng. Ya. Ini kan model dadakan kan, kalau tidak pakai perhitungan yang matang, ya ujung-ujungnya, ya. Nah ini contoh. Nah, jadi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sampai saat ini, ya abah saya di kampung itu masih belanja telur bebek. Jadi di rumah itu pengadaan telur bebek.
ya tukang jamu, ya tukang apa itu belanja ke kita. Nah, abah saya biayain orang-orang peternak bebek. Kadang-kadang telurnya belum diantar, duitnya udah diambil duluan buat beli pakan. Kalau lagi musim kemarau, kalau lagi musim penghujan atau selesai musim panen, bebeknya dibawa ke sawah, jadi nggak ngempanin. Nah, tapi kalau sudah musim kemarau, ya, itu sawah kering, nggak mungkin dibawa ke sawah, diempanin. Nah itu kalau bebeknya stres, nggak nelor, ya sudah, selesai sudah. Itu contoh. Jadi orang usaha juga ada kesempatan bisa tumbuh berkembang dengan baik. Ya, ada pula ya laris manis Tanjung Kimpul. Ya, barangnya habis, duitnya nggak ngumpul, kan bisa jadi seperti itu. Tapi tetap bahwa keberkahan itu lebih banyak dari orang-orang yang usahanya dagang. Kayaknya lihat tuh orang-orang dagang tuh, apalagi orang Padang ya, karena Padang itu sudah bawa nama ya. Padang pandai dagang ya. Beda kalau orang Betawi. Kalau Betawi betah di wilayah ya, konsep Jawanya mangan orang mangan kumpul Betawi gitu. Iya. Ya kalau tanahnya masih lebar bisa dibangun kontrakan ya. Kalau udah dibagi-bagi tinggal sepetak doang ditempatin ya itu bingung ya. Lain Madura. Madura itu luar biasa ya. Karena apa? Ma'isyahnya daur ulang ya. Madura ma'isyahnya daur ulang, apalagi kalau cerita teman-teman ya, pokoknya berangkat dari kampung ke Jakarta nyari lahan kosong dibangun dah. Kalau yang punya lahan ngomong itu tanah saya kenapa dibangun begitu? Oh ini bukan tanah bapak, ini tanah Tuhan. Tanah Tuhan, tanah Allah katanya. Ya enggak semua Madura begitu, tapi artinya ada gerakan-gerakan seperti itu. Apalagi kemudian ma'isyahnya daur ulang ya, modal tenaga ya, nyari plastik, nyari barang-barang bekas dikumpulin jadi emas dijual. Nah itu namanya orang usaha. Karena itu kalau memang pingin berkah ya, kalau kita masuk di pegawai nggak ada harapan ya, masuk pegawai kan sekolahan tinggi punya keahlian ya, keahlian nggak ada apa nggak ada ya sudahlah usaha dagang kecil-kecilan. Banyak kita lihat orang yang dagang kelihatannya kecil sepele tapi ternyata bisa buat kasih nafkah keluarga ya. Kena PHK berhenti kerja kantor, dia beli sepeda motor bekas, kemudian dia bikin keranjang kanan kiri, beli tremos bekas ya, terus pasang abrak-abrak tuh ya di motornya, terus taruh itu ya kopi rencengan apa segala macam ya, tuh duduk di tempat-tempat atau parkir di tempat-tempat kerumunan orang, jadi rezeki ya. Asal ada niat yang kuat, ada ikhtiar yang sempurna, insya Allah orang usaha itu pasti akan dapat rezeki. Apalagi kita hidup di perkotaan seperti Jakarta. Nah, al-mawashi ternak. Nah, ternak kayak tadi itu. Ya. Misalnya ternak, ya, ayam-ayaman atau burung atau ternak yang lain, kalau memang belum saatnya berhasil ya jatuh bangunnya ada. Nah, ada orang ternak burung apa itu yang harganya mahal tuh yang buntutnya panjang, murai misalnya. Ya. Orang sukses, orang lain, kalau dia sukses, kenapa saya nggak bisa? Saya nggak bisa. Ya. Saya coba ternak itu, ya dianterin anak murid sepasang murai, ya udah sekian bulan, perempuannya mati. Ya. Ya, perempuannya tiba-tiba mati. Ya.
Jadi tidak semua orang bisa niru. Tapi bahwa kita dalam hidup memang wajib nyari rizki. Wajib nyari rizki, dan yang kita cari adalah rizki yang halal. Karena thalabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Cari rizki yang halal hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Wa Tabrani an Ibni Umar, hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Lau adinallahu ta'ala fit tijarati li ahlil jannati lattajarru fil bazzi wal atari. Lau adinallahu ta'ala, seandainya Allah ta'ala mengizinkan fit tijari, di dalam perdagangan, li ahlil jannati, bagi penduduk surga, lattajarru, maka pasti mereka memilih berdagang, fil bazzi, dagang kain-kainan, ya, dagang kain untuk pakaian, wal atari, dan dagang minyak wangi. Kalau di surga orang boleh dagang, ya, maka pasti yang dipilih adalah dagang pakaian. Dagang pakaian sama dagang minyak wangi. Karena dagang pakaian ini ada orang dagang pakaian dari mintal benang sampai jadi kain, dari kain dipotong jadi bahan pakaian, kemudian dijahit, lalu dirapihkan, dijual. Ada yang seperti itu. Wah, ini luar biasa. Berarti sudah tingkat pengusaha itu, ya. Punya pabrik pemintal benang, kemudian punya pabrik menenunnya, ya, punya mesin untuk motongnya dan seterusnya. Ini udah kelas konglomerat sebenarnya, ya. Nah, Imam Abu Hanifah usahanya itu. Imam Hanafi usahanya adalah dagang pakaian. Sampai kalau orang belanja itu nanya, Imam ini kan orang alim, ya, ilmunya luas, ilmunya banyak, ya, itu kalau sambil dagang begitu, itu bagaimana cara misalnya ngarang kitab, ya, nulis apa, atau mengajarkan ilmu, ya. Kata Imam Hanafi, saya sambil dagang sambil belajar. Kalau lagi banyak pembeli, ya udah rapiin dulu, ya. Kalau memang pembelinya cukup banyak, ya siapkan karyawan. Saya tetap belajar sambil dagang sambil belajar. Saya dulu pingin niru begitu, ya. Karena saya lihat kisah kiai-kiai itu, ya. Ada yang mula-mula ngaji, santren, pulang ngaji, dagang, udah kaya, duduk manis, ngajar ilmu. Tuh ada yang begitu, ya. Itu biasanya orang-orang wilayah Jawa Timuran. Biasanya nyantren, udah alim, ya, selesai nggak langsung buka ilmu, iya, buka usaha dulu. Nah, buka usaha, sukses, baru mulai ngajar. Jadi ngajarnya udah nyaman, nikmat. Kenapa? Karena sudah ada sumber rezeki. Ada juga, ya, ngaji, habis ngaji pulang, ilmunya biar nggak hilang, ngajar, sambil ngajar sambil dagang. Saya pernah nyoba begitu, ya. Tapi ngajarnya kagak maju-maju, dagangnya kagak naik-naik, gitu. Akhirnya begitu sowan ke guru, kamu harus milih salah satu, ya. Harus milih, berarti tidak ada kemampuan untuk maju bersama. Pilih salah satu. Ya sudah, berhenti usaha dagang, udah, bismillah, istiqomah ngaji. Ya alhamdulillah rezeki ada. Ya. Jadi di surga, di keterangan kitab Usfuriyah, ada orang-orang yang dagang di sana. Ya. Dagangannya pakaian. Dagangannya pakaian. Yang didagangkan pakaian surga. Jual belinya nggak pakai duit. Iya.
digelar, yang mau ambil. Nanti ada lagi digelar, yang mau ambil. Ya. Lah kalau pakai duit, buat apa duitnya di sono? Di sana sudah nggak butuh dunia. Jadi dagangnya ya karena boleh jadi ada kebiasaan di dunianya seperti itu, ya dagangnya sosial. Nah ternyata di dunia juga sekarang sudah banyak orang yang usahanya seluruhnya usaha sosial. Pak Yusuf Hamka itu punya outlet warung makan di beberapa tempat. Itu kalau pagi dagangannya disiapkan, siapa saja yang mau beli, tapi bayarnya pakai terima kasih. Ya. Jadi orang datang pingin apa, sendokin semua. Ya. Bayarnya cukup pakai terima kasih. Ya. Tapi ini ibarat tanaman, akarnya sudah kuat. Ya. Bisnisnya semua udah ada, sehingga ini bagian dari bisnis akhirat. Nah kalau kita mau begitu, modalnya entu doang, ya sudah, sekali doang kita dagang, besok udah nggak dagang lagi. Iya, tikernya digulung, ya, gulung tiker. Ya Allah. Satu dagang pakaian, dua dagang minyak wangi. Wal khatibu, riwayat Imam Al-Khatib an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alaika bil bazzi fa inna sahibal bazzi yu'jibuhu ay yakuna an-nasu bi khairin wa fi khasabin. Alaika, hendaknya kamu, bil bazzi, dagang kain atau dagang pakaian. Ya. Fa inna sahibal bazzi, karena orang yang dagang kain itu yu'jibuhu, ya, menakjubkan kepadanya, merasa senang baginya, ayyakunan nasu bi khairin, apabila orang-orang itu menjadi baik cara berpakaiannya, wa fi khasabin, dan apalagi kemudian murah sandang pangan. Hendaknya dagang kain, ya. Karena orang dagang kain, ketika kemudian orang-orang itu pakaiannya pada rapi, itu menjadi kebahagiaan. Cuman kan kalau zaman sekarang mengikuti mode, mengikuti zaman. Yang dagang kain, ya siapa yang mau beli tidak ditolak, ya. Yang beli orang Islam, yang beli orang luar Islam, ya. Yang beli buat pakaian nutup aurat seluruhnya, yang beli buat pakaian lengannya sebelah doang misalnya, ya, itu urusan yang beli. Cuman kemudian kalau misalnya yang buat ini, yang buat, ya. Sebut saja kita tukang jahit, ya, atau bosnya lah, ya, khusus membuat pakaian perempuan yang model bikini, lalu dijual, dibeli oleh orang lain, dipakai. Ini yang bikin dosa nggak kira-kira? Kira-kira dosa nggak? Ya, kemudian orang berpikir, kan kita bukan negara Islam. Saya bikin begini kan bukan buat konsumsi orang Islam. Ya, konsumsinya buat orang luar Islam. Adapun orang Islam dia pakai kemudian dia kebuka aurat, itu kan bukan tanggung jawab saya yang bikin pakaian. Dia pengennya begitu. Kalaupun nggak beli pakaian saya, dia beli pakaian yang lain juga modelnya akan seperti itu. Tapi kan kalau sampean nggak bikin begitu, orang nggak pakai begitu, orang lain bikin juga model begitu. Ya, sama aja, orang emang dia niatnya pakainya seperti itu. Kan sama juga, ya, pernah saya sampaikan, orang lewat bawa ayam, ya, nawarin ke kita. Masa ya mau nanya, ini ayam boleh nyolong apa ayam peliharaan? Kan nggak mungkin gitu. Maka sepanjang akadnya halal, ya menjadi sah, menjadi halal. Adapun urusan dia pakai
kemudian terbuka aurat, itu berarti menjadi tanggung jawab orang yang memakainya. Dia milihnya begitu. Kalaupun nggak beli di toko kita juga pasti beli di toko lain, ya pakaiannya begitu juga. Insya Allah nggak berdosa, ya. Tapi kalau bisa ya sebaiknya ya dagangannya, pakaiannya yang rapi. Cuman kan kadang-kadang yang orang kita dagang pakaiannya begitu, justru yang misalnya maaf Cina yang non muslim dagangannya malah pakaian gamis. Ya, karena orang punya skill masing-masing. Nah, hidup di masyarakat itu yang diharapkan adalah murah sandang, murah pangan, punya papan. Ya. Sandang, pangan, papan. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Makanya begitu ada tawaran rumah 0%, ya orang pada pengen. Gitu. Cuman nggak tahu jadi apa enggak itu. Ya bukan urusan saya dah itu ya. Iya, urusan yang nawarin dah. Ini bukan kampanye, bukan, belum wayahnya kampanye. Ya. Ini ngambil contoh aja. Ya. Orang beli barang berani mahal aja, siap berani asal ada hadiah. Gitu. Ternyata hadiah hanya iming-iming doang. Gitu. Hanya iming-iming doang. Nah, terpulang kembali kepada kita bahwa kita sebagai umat muslim dalam beraktivitas atau dalam bermuamalah, maka bermuamalahlah secara Islam. Islam mengajarkan bagaimana cara orang dagang, bagaimana mengambil keuntungan dalam perdagangan yang tidak jatuh pada unsur riba. Bagaimana kita menjadi karyawan, bagaimana kita menjadi pengusaha, bagaimana kita punya bisnis apa dan sebagainya. Semuanya ada aturannya dalam Islam. Jadi orang hidup itu pinginnya murah sandang, murah papan, murah pangan. Sehingga papan bisa kebeli, ya. Rumah tempat tinggal bisa kebeli, pakaian bisa kebeli, makanan bisa kebeli. Nah inilah kehidupan. Dan ternyata tidak sekedar papan, sandang dan pangan, tapi pasca dari kehidupan juga ya kita memikirkan ya. Satu contoh, nih saya dapat informasinya ada di wilayah Jakarta Selatan. Jadi satu masjid itu dipersiapkan untuk memandikan jenazah ya masyarakat setempat. Jadi kalau masyarakat setempat ada yang meninggal dunia, maka difasilitasi memandikan di masjid. Oleh itu masjid disiapkan kain kapan, disiapkan tukang mandinya. Ya. Ya. Kalau tukang mandi disiapin mungkin bisa, kalau kain kapan nggak bisa disiapin. Ya. Ya. Kain kapan siap, itu nggak bisa. Ya. Iya. Jadi semua dikelola oleh manajemen masjid atau musola. Ini informasi dari saya punya jamaah. Lalu sampai ke pekuburan juga dikelola oleh lingkungan masyarakat setempat. Padahal kuburannya tanah wakaf yang sudah dikelola oleh pemerintah. Jadi kuburannya dibuat seperti ya Saudi Arabia. Ya, tapi tidak persis seperti itu. Kalau di Arab kan kuburan itu sudah digali sekian puluh meter ke bawah, lalu kemudian sudah ditembok semua. Nanti kalau ada orang meninggal masukin, ya, ditutup papan. Nanti meninggal lagi masukin, tutup papan. Dalam satu lubang bisa 6 orang, 7 orang.
Nah, diuruk atasnya. Nanti sekian bulan kemudian, biasanya 1 tahun lah. 1 tahun digali lagi, diambil tuh tulang belulangnya, dijadiin satu, dipindahkan di lokasi lain. Di situ steril lagi untuk ngubur orang yang mati belakangan lagi. Seperti itu kalau di Arab. Makanya itu biar kata musim haji banyak orang meninggal dunia, pemerintah Saudi nggak kebingungan karena sudah dibentuk seperti itu. Nah, ini di Jakarta Selatan. Jadi kuburan ini digali ya 3 atau 4 meter ke bawah. Terus disiapkan dalam kuburan itu untuk mengubur ya minimal 3 orang atau 4 orang. Jadi pertama dikubur paling bawah. Ya, masih nempel di tanah ya. Nempel tanah. Terus kemudian papannya bukan pakai kayu kayak kita. Papannya pakai hebel, ditutup pakai hebel, terus diuruk tanah. Nah, diuruk tanah. Nanti kalau ada yang meninggal lagi, dikuburkan di atasnya, tutup lagi pakai hebel, uruk tanah. Jadi 3 lapis, 4 lapis. Nah, di situ nisannya nggak ada namanya, kecuali blok. Ya, misalnya blok A. Kuburan nomor sekian itu A, B, C, D, E. Nah, nanti kalau orang keluarga mau ziarah ya, kalau kebingungan tinggal nanya ke petugas ya. Kuburan orang tua saya di mana Pak? Oh, namanya siapa? Lihat bukunya. Oh, di blok A nomor sekian, itu di letter D misalnya. Nah, silakan kalau mau ziarah ke situ. Jadi rapi, ditumpang, tumpangnya rapi, dan tumpangnya boleh orang lain. Nah, kalau di kita kan enggak, ya, dikubur di situ, ya. Nanti ya sekian puluh tahun kemudian ada keluarganya meninggal, kubur lagi ditumpang di situ, ya. Nanti ada yang meninggal lagi, tumpang di situ. Sekarang mungkin sudah tumpang 3 atau tumpang 4, tapi khusus di keluarga. Nah, kalau misalnya kayak saya, kayak Pak Najib, nggak tahu punya nggak, ya, yang sudah meninggal di sini. Kalau nggak punya, biar kata sebut saya dekat kuburan di situ. Kalau saya meninggal, nggak bisa dikubur di situ, ya, karena nggak punya ahli waris yang sudah meninggal di situ. Ya, nggak punya coupling di situ. Nah, ini saya setuju sekali nih. Kalau ini disosialisasikan, kemudian dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat, jadi kita tidak kebingungan kalau ada yang meninggal. Sekarang kan kita sudah mulai kebingungan. Begitu meninggal, pertanyaannya mau dikubur di mana? Kemanggisan udah nggak bisa. Iya. Kemana tuh? Sono Joglo, lebih mahal. Iya. Nggak bisa juga. Kemana dah tuh? Sono Tanjung Duren. Ya. Atau sini komplek TPRI, apa itu sebelahnya itu ya, ya. Itu harganya lain lagi. Ujung-ujungnya dibawa ke Parung, dibawa ke Bogor ya. Lah ini kan lama-lama kalau udah banyak yang meninggal, tambah lebar lagi komplek kuburan, tambah lebar lagi komplek kuburan. Ya. Nah, itu saya ini setuju, ini ide ini saya baru dapat informasinya tadi pagi, dan barangkali bisa disosialisasikan yang kemudian bisa diterapkan supaya tidak terjadi gesekan. Kumpulkan tokoh masyarakat, diajak bicara, lalu kemudian putuskan pengelolaannya oleh masyarakat yang difasilitasi oleh petugas dari pemerintah pada bidangnya. Itu saya yakin akan menjadi bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini jadi bergeser tentang urusan ya jenazah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.